Oke, nama aku Edwin. Seperti biasa, sebelum let's consider this like a fine dining, oke? Setiap kali kita makan, pastikan ada appetizer, main course, dessert. For this, kita akan mulai dengan appetizernya. Let's start with introduction. Who am I? Nah, who am I? Mungkin agak sedikit beda dengan di foto ya, karena ya. Jadi di foto itu foto waktu aku masih probation. Jadi jadi kalau masih probation tuh masih rapi kan, masih rapi, pakai celana bahan, pakai kemeja gitu kan. Jadi image aku dulu tuh cowok pretty boy. Ya. Sekarang image aku berubah, aku cowok bad boy. Who am I? Aku senior consultant di Red Hat. Ada kawan-kawan yang di sini pakai Keycloak. Ada kemungkinan kawan-kawan pakai software di mana aku adalah salah satu kontributornya. You can follow me at GitHub, github.com/edwin. Jangan lupa klik like and subscribe di situ biar follower aku banyak. Or you can connect with me at LinkedIn. Or you want to drop me an email, edwin@redhat.com. Oke. Tadi sedikit banyak cerita tentang aku. Senior consultant. What does senior consultant do? Sebenarnya kerjanya apa sih? What do I do? Oke, mungkin banyak dari kawan-kawan yang nonton serial di Netflix. Who is this guy? It's Dr. Gregory House. Kalau nonton di Netflix ada serial called Dr. House. Jadi dia dokter yang spesialis handle penyakit-penyakit yang dokter biasa nggak bisa handle. Jadi dokter biasa lempar anduk, lambaikan bendera putih, lempar ke dia. Pun demikian kerjaku di dunia IT, aku handle nggak hanya di Indonesia, aku handle Southeast Asia. Jadi proyek-proyek bermasalah, proyek-proyek complicated yang susah-susah, yang di Southeast Asia nggak bisa, biasa lempar ke aku. That's what I do for a living. Oke, let's cut the crap, kita masuk ke second appetizer pertama. Nah sekarang kita masuk ke second appetizer, which is the big $1 million question. Is Java still relevant? Ketika tempat lain ngomong, saya pakai bahasa pemrograman ini, oke. Is Java still relevant? Yes, it is. It's still one of the top programming language. Kata siapa? Kata Edwin, bukan. Kata ini kecil banget tulisannya, kata TOB. Oke. Aku nggak akan ngomong terkait yang di bawah ini, kecuali yang di sini. Nomor 1, 2, 3, nomor 3 dari bawah. Tidak banyak bahasa pemrograman yang memiliki ekosistem yang bertahan hidup selama 30 tahun. Kalau kita ngomong ekosistem pemrograman yang mendekati Java, not many. .NET, yes. Oh no, sorry, bukan ngeledek ya. Java is one of the most mature ecosystem. Kalau kita ngomong Maven, nggak ada yang mendekati Maven. Gradle, it's very good. Jadi kita bisa bilang Java is still relevant. Jadi Java is not fading away, masih banyak yang pakai. Kenapa masih banyak yang pakai? Nah, karena kebanyakan aplikasi-aplikasi yang core system yang dibuat dari puluhan tahun yang lalu, mereka masih pakai Java. Core banking, Java. Apalagi mobile banking, internet banking, mostly Java. Gitu. Apalagi aplikasi-aplikasi yang heavy relying di atas VM, mostly using Java. Oke. Surviving is one thing. Is it still exciting or not? Yes, it is. Kenapa? Karena major enterprise infrastructure are mostly built on Java. Kafka nggak berhenti tidak berhenti gitu aja sampai sekarang. Dia akan grow. Ada namanya Kafka without Zookeeper. Hadoop, Java. Cassandra Elastic, Java. What's next? Project Lilliput. It's how to shrink object image, and which means memory footprint is going to be smaller. Ada yang tahu di sini apa? GC, garbage collector. Pengalaman yang udah standar GC apa sih? Serial, G1, G1, GC. Itu kan generational. Ada lagi non-generational, such as Shenandoah or ZGC, Java 21 biasanya. Dia adalah satu garbage collector yang memang divine khusus untuk sub-millisecond pause. Ini korelasi sama yang disebut sebagai GC pause. Itu biasalah. Next, what else? Mana nih? Oh ini. Nah, ini exciting. Something called post-quantum cryptography.
Gimana caranya kriptografi di Java bisa menghandle brute force oleh quantum computing? Nah, ini sudah ada nih. Next is Project Valhalla, primitive classes. Sekarang lagi heboh AI nih. Oh, Java di mana dikaget AI? Apa Java ketinggalan? No. Java is one of the leader, kalau aku bilang ya, selain dari Python untuk AI. Ada Langchain4j, JLama, Spring AI, dan sejenisnya. Ada lagi Project Panama. Buat programmer-programmer jadul pasti tahu apa yang disebut sebagai Java Native Interfacing. Nah, sekarang ada versi lebih lanjut lagi called Project Panama. Adalah bagaimana aplikasi Java kita bisa connect ke native application. Connect kalau misalkan aplikasi di atas Linux maka .so, aplikasi Windows .dll, dia bisa connect ke native interfacing dari si OS. Nah, this is the most important thing, something called native executable with IoT compilation. Jadi bagaimana cara kita compile Java sehingga Java bisa jalan tanpa Java virtual machine sama sekali. .exe jatuhnya. Kita langsung jalanin /, jalan. Perfect. So this is going to be what's exciting in Java. Apakah cuma segini? Enggak. There's a lot. Tapi karena slide-nya nggak muat, jadi aku taruh segini aja. Oke, next. What the future looks like? Apakah Java berhenti sampai sekarang aja? No. Ada yang masih pakai Java 8, umurnya tinggal dikit ya. 2026. Ya, bentar lagi lah. Ada yang pakai Java 11, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un di sini dia. Oktober 2024. Ini terkait ini ya, supportability ya. Silakan pakai Java 6 pun silakan pakai, cuman nggak ada yang support. However, secara resmi Java 8 disupport maksimal sampai 2026. Java 11 secara resmi disupport sampai dengan 2024. Tapi ada ILS. ILS ini apa? ILS itu extended life support, artinya dipanjangin umurnya. Kita resurrect lagi, udah mati kita hidupin lagi. Oke, next is Java 21, dia lebih panjang umur sampai dengan 2030 something. Somewhere in the future, ada Java 25, ada Java 29, Java 29 itu sekitar 2028 ya. Java 25 ada di 2026. So that's the future looks like for LTS ya. Ini kan versi LTS, Major Java Version. Artinya Java 8, 11, 17, 21, 25, 29. Sekarang pasti 23 ya? Java 23 ya? 24. Sudah lama nggak ngikutin yang versi-versi yang minor version. Oke. Tadi kita ngomongin appetizer. Now let's start with main course. Kita masuk pakai Carbo dulu deh. Introduction dulu. What is integration and why integration matter in microservice world? Kenapa saya butuh integrasi dan kenapa microservice itu penting ketika kita melakukan integrasi ke sana kemari. Zaman dahulu kala waktu aku masih kuliah, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu lah ya. Aku kelahiran tahun 2000. Oke, zaman aku masih kuliah, aplikasi is very simple, right? Aplikasi segelondongan besar, kita deploy HTML, UI, JavaScript, bla, query, semua taruh di sini, deploy, terus selesai. Aplikasi lain dari front end, ya mobile banking, misalkan ini Pokemon jangan misalkan aplikasi mobile, aplikasi ATM, aplikasi web, bla bla bla, dia connect ke sini, response, di belakangnya ada database. Ini adalah standar 3-tier application. Tier pertama, tier 2, tier 3. Everything is pretty much simple. Integrasi pun juga simple, right? Ketika kita ngomong integrasi dan antar sistem, integrasi juga kayak gini. Aku bikin API, aku taruh dia API itu ke DAO itu query ke database, services dia ke outbound, ke third party services, MQ dia misalkan asynchronous messaging, dia service ke system of record. Ini core system ya. Ini third party system, misalkan kalau dari aplikasi itu kayak Dukcapil atau apalah itulah third party system. Nah, kalau ini SOR kayak core banking, loan origination system, bla 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 bla. Dia connect-nya seperti itu. Bisa ke database, bisa ke outbound, bisa juga ke internal system. So everything is pretty much simple at that point in time. Zaman aku masih kuliah dulu. Again balik lagi ke tadi. Tapi makin lama aplikasi makin berat. How to scale? You have two options. Basically either scale up or scale out. Scale up itu apa? Nambah CPU, nambah memori. Tadinya CPU 8, aku mau tambah jadi 16 gampang, 1 VM tambahin 16. Kalau pakai vSphere, harusnya dari sisi VM tuh bisa langsung diubah, langsung upgrade memori, upgrade CPU, dan kalau pakai VM ya. Kalau pakai bare metal, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau pakai BM, kita bisa pakai ini.
Satu bare metal, kita copy satu lagi bare metal. Gimana cara supaya dua ini cluster jadi satu? Kita pakai JGroups clustering. Again, yang ini nambah CPU, nambah memori, yang ini adalah nambah instance. Tadinya ini cuma masih satu nambah CPU, nambah memori, ini jadi 2, harapannya adalah traffic kebagi 2. Kalau nggak ngangkat gimana? Tambah lagi. Kalau nggak ngangkat yang ini gimana? Copy lagi, paste lagi. Di cloning kalau istilah orang sysadmin ya. Cloning, sampai kapan cloning terus? CPU, memori tambahin terus. Scale up, scale out. Ini zaman aku masih kuliah. Aku kuliah, ada yang tahu nggak kuliah tahun berapa? Aku 95. 95 aku baru lahir. Okay, but here's the thing. In the end, it's not sustainable. Aku punya gerombolan aplikasi di mana makan 1 terabyte RAM, 200 vCPU, ada 500 API, berarti 500 integrasi. Nyambung sana kemari. Ada 100 southbound system, southbound sebelah ini ya, dan 100 northbound. Akhirnya pusing programmernya. Developernya pusing, operation juga pusing. Ya, yang penting kita ketawa. Kenapa? Karena aplikasinya jadi slow, lambat. Lambat di satu API, impact ke API lain. Ya dong, kan satu mesin. Cascading failure. Kalau third party services ini mati, dia impact-nya ke sini. Dari belakang mati, ke depan mati semua. It's called cascading. Kemudian ketika source code sudah kegedean, it's difficult to develop. Dan it's very difficult to maintain. Waduh, aplikasi lemot, restart. Lemot lagi, restart lagi. Lemot lagi, restart lagi. Gitu. Jadi, aku ada satu tempat di mana kita ada cron tab untuk restart setiap 1 jam sekali. Oh, jalan gitu kan? Nggak salah kan? Gitu. Jadi, jadi nggak perlu SRE, software restart engineer, tinggal bikin cron tab jam sini restart, jam sini restart. Jadi restartnya nggak barengan, ganti-gantian restartnya. Nah, terus gimana cara supaya traffic nggak masuk ke mesin yang restart? Dari F5 membaginya, dari LB. LB kan ada heartbeat ke belakang. Oh, ini lagi restart, dari F5 akan membagi ke situ. Tapi apakah itu the right approach? I don't think so. This is where microservices comes into the picture. Aplikasi yang sekelodongan gede ini susah di-manage, susah di-maintain, susah di-scale, kita potong kecil-kecil. Nah, jadi gini, untuk API payment ini loh, untuk asynchronous messaging pakai ini loh, untuk API yang connect ke third party pakai ini loh, gitu. Jadi harapannya adalah kegagalan di satu API, di satu VM ini, di satu service ini, tidak akan impact ke service yang lain. Jadi kita dapat apa yang disebut sebagai isolated environment untuk tiap service. That's the thing. But there's another problem. Karena tiap developer punya kearifan lokalnya masing-masing. jadi kita dapat apa yang disebut sebagai rainbow solution. Jadi service yang satu warnanya ungu, service yang satu warnanya oranye, warna kuning, warna hijau, bla bla bla, pusing dia. Yang ini metodologinya pakai services, pakai kayak gini caranya loh, /API /service. Yang ini /itu. Nah, ini /anu, bla 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 bla. Akhirnya yang terjadi adalah booming sendiri dia. Karena tidak ada satu standarisasi yang mengikat services ini semua sehingga mereka singing the same song. Apa singing the same song? Menyanyikan satu lagu yang sama. They are playing music, but each of them playing their own music. Yang ini nyanyinya apa, yang ini nyanyinya apa, bla 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 bla. Akhirnya pusing sendiri dia. Sistemnya jalan, tapi it's not going to be easy to manage. This is where enterprise integration pattern comes into the picture. Jadi fungsi dari ini adalah menyeragamkan supaya semua integrasi itu ngikutin spesifik pattern tertentu. Dan salah satu software, salah satu library yang ngikutin standar ini adalah apa yang disebut sebagai Apache Camel. Kalau kita ngomong programming itu kan ada object oriented, OOP, object oriented pattern. Ada prosedural, ada functional. Itu sebenarnya desain pattern aja. Pun demikian dengan integrasi. Integrasi pun ada
pattern-nya. Gitu. Oke, tadi kita ngomong sedikit tentang main course karbo ya. Sekarang main course-nya protein. Ini main course. This is where Apache Camel and Quarkus fits into the picture. Oke, ini agak sedikit bertele-tele ya. Apache Camel 4.1 LTS bla bla bla, dia LTS ya, long time support. Dia itu apa sih? Dia itu adalah powerful open source framework for integration. Dia ada 300 komponen for standard integration. Aku bisa connect kemana-mana, connect ke third party API, Salesforce, AWS, Azure, ServiceNow. Ini sebagai konektor ya. Jadi si Camel connect ke Salesforce, Camel connect ke ServiceNow, Camel connect ke Kafka dan sejenisnya. Kita nggak perlu modding manual karena dia sudah punya library-nya. Anggaplah dia kayak gerombolan library yang kita bisa pakai, kita tempelin, jalan. Kemudian dia juga support macam-macam protokol. Aku mau pakai dari depan XML, CSV, YAML, AMQP. AMQP ini protokol messaging. Kalau pakai JMS, pakai broker, itu biasanya kayak gini AMQP. Lalu HTTP. Dan dia juga mengimplementasikan EAP, Enterprise Integration Pattern. Dia fleksibel, support Java, XML, YAML, runs on a lightweight runtime. Quarkus, Spring Boot, atau saya mau pakai cara tradisional, deploy as an application server di atas JBoss EAP, walaupun juga bisa. Atau mau pakai yang sekarang lagi ngetren nih, serverless, pun juga bisa. Oke, kalau kita ngomong integrasi, sebenarnya integrasi itu kita bisa split jadi 3 gerombolan besar. Message bridging, data pipelining, service mediator. Aku nggak akan cerita, gue nggak akan terlalu detail jelasin soal ini ya, tapi konseptualnya kurang lebih seperti ini. Routing, PubSub, ini DLQ, data queue dia kuburan, correlation, event sourcing, idempotency, kalau untuk ngomong message bridging. Lagi service mediator, composition itu beberapa service gabung jadi satu, orchestration, correlation, retry, throttling, dan sejenisnya. Kalau buat ngomongin data, ada data migration, data enrichment. Kalau ngomongin data enrichment kita biasa pakai ini. Itu data enrichment itu kita nambahin data dari depan apa ke belakang jadi bertambah datanya. Aggregation, correlation, terlalu terlalu teoretik, tapi conceptually integrasi seperti ini, nggak akan jauh-jauh dari inilah. Sampelnya adalah seperti ini. Ini adalah aplikasi sederhana yang aku bikin buat ngebaca dari core banking. Dia ngedump tiap tengah malam file CSV. Isinya adalah nasabah-nasabah yang harus ditagih utangnya. Oke, kan nggak mungkin orang nagih utang kan telepon satu-satu kan. Nah, dia generate CSV siapa aja orang-orangnya, kemudian ditaruh ke sini, ada file listener. Nah ini routingnya ya. Jadi ada file listener, di listen CSV-nya formatnya kayak gimana, kemudian di convert. Ada field yang 0 dilempar, ada field yang formatnya salah dilempar, ada yang tanggalnya salah kita seragamkan tanggalnya. Jadi goals-nya adalah menyeragamkan data. Kemudian data yang sudah convert ini, yang udah bersih ini, kita akan pecah kecil-kecil. It's called message splitting. Tadinya satu message aku split jadi 3 message. Kemudian 3 message ini aku kirim ke 3 sistem yang berbeda. Satu adalah loan origination, satu adalah notification, satu adalah collection. Jadi satu file CSV yang standar, yang basic banget, kita bisa split, kirim ke 3 sistem. Gitu. Jadi ketika kita mungkin kayak kita jadi sistem integrator, ada yang kerja di sini di vendor, sistem integrator pasti akan bikin seperti ini. Secara dokumentasi ya. Filenya kayak gimana, dia step by step-nya apa, kemudian deploy kayak gini. Ini kerjaan standar dari vendor-vendor sistem integrator. Oke. Nah, kalau misalkan biasa ngoding, kan kita ada beberapa approach. Nah, salah satu approach yang di-provide adalah oleh Apache Camel adalah apa yang disebut sebagai low-code approach for developing integration. Jadi kita provide satu UI-nya kita bisa bikinkan visualisasinya, kita bisa connect-in kemana-mana. Nah, yang paling repot ada di sini, ini mapper. Ketika dari depan formatnya apa, kita mapping ke belakang formatnya beda, lalu groupingnya seperti apa, itu kita bisa mappingin kayak gini. Kita tarik, pindah ke sini.
Jadi ke depan misalkan JSON nama fieldnya customer, ke belakang XML nama fieldnya apa ya, nasabah misalkan. Jadi kita tinggal mappingin ini ke sini, mapping ke sini, gitu. Ini disebut sebagai data mapper. Dan kita juga punya katalog. Jadi dari sini kita mau, aduh saya udah jadi nih, saya mau tambahin apa, AMQP. Oh silakan, tinggal di sini klik, tambah. AWS Secret Manager, taruh sini, tambah. Gitu. Nah kayaknya kalau cuma nonton PPT doang nggak seru ya. Nah ini adalah sampelnya. Kelihatan ya? Oke. Ini standar Hello World ya. Mungkin nggak menarik, tapi konseptualis kurang lebih seperti ini. Jadi dari REST API masuk, kemudian aku set body response ke depan, kemudian aku log hasilnya. Aku nggak mau cuma sekedar hello world, aku mau connect ke Kafka misalkan. Oh, oke, please. Dari sini aku tambahin plus. 5 menit lagi. Wah, masih jauh. Kafka. Nah, jadi Kafka tuh. Aku mau hapus salah. Ya, ini dia. Bye-bye. Nah, gitu. Aku mau konekin ke mana? Ke MQP dan sejenisnya. Nah, jadi kita ada satu UI yang khusus buat mempermudah development menggunakan Apache Camel. Jadi kayak UI apa ya? Kalau ada yang pakai NetBeans di sini, ada yang generator buat UI Swing, Java Swing, drag and drop pun demikian dengan seperti ini. Ini seru nih. Ada satu lagi yang menarik adalah apa yang disebut sebagai developer tooling Camel JBang. Di mana aku bisa jalankan aplikasi Java tanpa file Java, tanpa Maven, tanpa Gradle, tanpa Dockerfile. Jadi aplikasi jalan tanpa Maven, tanpa Gradle, tanpa Dockerfile, tapi aplikasi Java. Contoh. Tadi apa? JBang ya? Ini apa nih? Camel Quarkus. Oke, kita lihat di sini. Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan ya? Isinya nggak kelihatan ya? Isinya cuma satu file, YAML doang. Kemudian ini konfigurasi nggak kepake lah. Isinya juga cuma hello world. Nah, from red remove application JSON isi hello world. Cuma satu biji file, isinya hello world. Jalaninnya gimana nih? Kita bisa pakai JBang. Wah, kelihatan. Oke, dia jalan. Aku crawl dari sini. Min cafe http hello world. Saya nggak mau hello world aku mau hello dangdut. Oke, hello dangdut ya. Dangdut. Terus jalan dia. Dangdut. Mana sih? Oh, ini dia, hello dangdut. So, aplikasi aku bisa jalan sebagai aplikasi Java tanpa file Java, tanpa Gradle, tanpa Maven, tanpa Dockerfile. It's cool, right? That is why Java is the next big thing. Kalau buat aku salah lagi. Di sini isinya cuma satu biji file, YAML aja. That's it. So exciting. Camel JBang. Next is something called Camel K. Tadi kita jalanin JBang run, maka dia jalan di localhost. Saya mau jalanin di server, gimana caranya? Nah, kita bisa jalanin pakai Camel run. Artinya aplikasi aku deploy ke server tanpa harus di server ini adalah project Kubernetes ya. Aku deploy ke Kubernetes cluster tanpa harus pakai Dockerfile sama sekali. Kalau di sini aku pakai sampel adalah aku pakai kita punya produk which is OpenShift as a enterprise Kubernetes cluster. Nah, untuk jalaninnya adalah Camel.
Mana nih? Waduh. Jangan camel delete. Camel run. Nah, kita di sini. Udah, nggak kelihatan lagi. Ya, gini lah. Ya, salah. Tuh, kelihatan belakangnya. Udah nggak kelihatan lagi. Nah, kelihatan ya. Aku nggak mau, aku mau hapus aja. Misalkan. Mana sih? Ya, susah. Kita bisa pakai camel delete. Cing, hilang deh di belakang. Gitu. Jadi kita bisa deploy aplikasi Camel, aplikasi Java, deploy ke Kubernetes cluster tanpa perlu bikin Docker build, Podman build, Docker file, whatever. Gitu. Tungguin aku scale up dulu. Jadi ini adalah Kubernetes cluster yang aku setting di laptop ya. Jangan ditiru karena heavy banget. Duh dari awal malah. Sorry, masih jauh ya. Ya sudahlah, aku skip aja ya, sorry ya. Oke, so ini adalah untuk mendeploy aplikasi Java ke cluster ke cluster Kubernetes tanpa harus menggunakan komen apapun, build atau apapun itu. Nah, ini adalah untuk monitoring. Aku nggak akan detailkan seperti ini, aku udah bikinkan demonya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi dengan monitoring ini kita bisa lihat workflow yang tadi kita bikin, kita bisa lihat monitoring seperti apa. TPS-nya berapa, response time tiap step berapa, nanti kita bisa lihat CPU dan memorinya. Standar. Oke. Mungkin aku percepat di sini. Ini what is Quarkus? Quarkus open source Java application. Dia fokus ke cloud native, microservice, and serverless. Quarkus Map Virtualization. Oke, di sini aku bikin agak beda. Biasanya kita ngomong GraalVM, kita ngomong Mandrel. What is Mandrel? Habis ini kita akan ngomong. Jadi Quarkus yang di compile as native, dia cuma makan 13 MB. Compare to Quarkus and OpenJDK 74 MB dan tradisional aplikasi 140 MB kalau dia Java. Oke, starting time juga lebih cepat, 14 millisecond compare to 75 millisecond dan 4 detik cuma buat starting aplikasinya. Oke, now this is Mandrel. Mandrel adalah downstream dari GraalVM. Jadi ketika kita compile Java jadi native, kita butuh apa yang disebut sebagai GraalVM. Nah, Mandrel adalah GraalVM yang dioptimize oleh Red Hat pakai OpenJDK dan Red Hat Enterprise Linux. Jadi dia jauh lebih compatible untuk Red Hat punya ekosistem. Oke. Dua hal tadi, Camel dan Quarkus, kita bisa combine jadi satu, akhirnya adalah Camel extension for Quarkus. Gitu outputnya. Jadi tadi YAML itu kita bisa sambungin ke aplikasi Quarkus standar, dan kita deployment-nya pun ada dua tipe. Contoh kayak ini, aku mau pakai deployment sederhana tradisional pakai Docker file. Kita bisa kayak gini. Jalanin OpenJDK, kita copy jar file-nya, kemudian kita pakai Shenandoah GC, jalan. Kalau kita pakai tradisional JVM. Kalau kita mau pakai native image, kita bisa lakukan apa yang disebut sebagai multi-stage build, di mana kita pakai Mandrel, aku compile jadi native, kemudian aku copy native-nya ke bawahnya, kemudian aku jalankan sebagai distroless image. Jadi dia akan jauh lebih lightweight. Show me the code. Again, ini jangan lupa klik like and follow di repository ini biar follower aku banyak. Jadi aku kelihatannya keren gitu. Oke. GitHub Edwin Apache Camel Quarkus Hello World. It's a standard Hello World. Oke, ini dessert ya. Bentar. Semoga masih ada waktu. Oke, ini dessert. What's next abis ini? Setelah saya ngoding Quarkus Camel, lalu apa lagi? Ya, dari monolith kita berevolusi menjadi microservice. Ini argumen ya. Dia argumen berevolusi jadi Greymon. Lalu apakah sudah jadi Greymon lalu berhenti gitu aja? Enggak. Dia berevolusi jadi ini apa? Metal Greymon. Masa nggak ada yang tahu. Oke, one monolithic, we can split into multiple microservices, we can split into function. This is fast, function as a service.
Means aplikasi Java kita bisa deploy as serverless. Cuman aku nggak taruh di presentasi ini karena terlalu heavy. Jadi konsepnya adalah kita pakai Knative. Aplikasi Java, compile as native, kita jadikan serverless. Artinya dia bisa scale down jadi 0 ketika nggak ada traffic. Oke, lalu setelah bikin API selesai? Enggak. Kalau kita ngomong HTTP endpoint, kita ngomong macam-macam di sini. Kita ngomong cuma bikin API lalu selesai. Enggak, kita ngomong authentication, authorization, documentation, version control, policies, testing, bla 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 bla. Jadi it's quite a lot. Sehingga kalau kita ngomongin API lifecycle, kita bikin API dari tadi itu sebenarnya cuma di sini. Dari tadi yang kita omongin panjang lebar, tadi berapa? 20 menit lebih. Ya 20 menit lah. Oke, 20 menit kita ngomong, kita cuma di nomor 5 ini. Untuk bikin API, life cycle-nya agak panjang. Strategizing, mocking, securing, bla 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 bla. Nah, after this, aku ada satu use case yang agak menarik ya. Nah, ini rambut aku ya. Jadi tidak pakai muka orang. Oke, ada satu e-commerce di negara tetangga kita. Oh, jadi aku ada satu e-commerce di negara tetangga kita di mana aku ikut serta. Jadi aku coba implementasikan Camel di sana. Nah, e-commerce-nya dia minta searching based on image and based on text. Contoh, aku mau mencari rekomendasi sampo buat rambut aku. Tapi kalau bisa samponya smells nice. Nah, Camel dia akan mengagregasi semua resource di bawahnya. Computer vision, semantic search via vector database. Database ini buat produk database, lalu historical database. Contoh kayak aku pernah beli sampo, lalu nyari sampo lagi, berarti sampo yang sebelumnya nggak cocok, misalkan. Lalu model di sini ya, model, images, dan sejenisnya. Sehingga akhirnya sistem pun e-commerce tersebut bisa merekomendasikan sampo yang cocok buat aku apa. Ini aku nggak endorse spesifik produk ya. Ini cuma aku googling aja iseng-iseng. Nah, aku juga bukan brand ambassador. Jadi, canggihnya sistem ini adalah dia bisa merekomendasikan lebih dari apa yang aku minta. Aku cuma minta sampo, oke? Tapi dia merekomendasikan sampo dan conditioner. Kenapa kan dilihat rambut aku berantakan? Oh, messy hair, curly messy hair, kasih conditioner aja nih, sampo dan conditioner. Lalu yang di bawah ini ada yang tahu? Yang cewek-cewek biasa tahu. Nggak tahu apa ya? Nggak tahu. Itu hair mist namanya. Jadi buat supaya rambutnya baunya enak. Nah, karena apa? Karena aku minta something that smells nice. This is why hair mist is recommended by the system. Okay, closing again. The truth is there's nothing in the good modern tools. The thing is everything that I display today, they're just tools. Ini semua cuma tools. Okay? The most important thing is not the tools. The most important thing is the people behind the tools. So, that's it. Sebelum off, aku coba mau kasih lihat satu. Mana tadi nih? Nah, kita bisa lihat aplikasi aku Apache Camel Quarkus itu sekitar 120 megaan ya. Kelihatan nggak dari belakang? Enggak ya? Wah, gimana caranya gede ini? Oke. Begini kelihatan? Oke. Camel Quarkus dia makan sekitar 120 megaan. Satu potnya yang running. Hello World doang tapi ya. Kalau kita scroll down, Hello World yang tadi aku jalanin itu sekitar 120 megaan. Duh, kehilang. Sedangkan Quarkus saja cuma sekitar 50 mega. Sedangkan aplikasi yang tidak boleh saya sebut namanya itu 200 megaan gitu. Untuk Hello World saja hilang. Untuk Hello World saja dia bisa makan 200 mega. Gitu. Jadi ketika kita bikin microservice ada 10 udah 2 giga gitu. Oke, thank you. Tunggu aku matikan dulu cluster aku ya. Oke. Kalau kita matiin cluster, kita CRC stop. Informasi adalah dia stopping kubelet. Ada yang untuk kubelet ini apa? Dia kalau kita mau ke toilet, terus nggak ketahan, itu kubelet ya. Oke, kubelet itu adalah dia yang manage worker node dari cluster si cluster Kubernetes. Oke.